Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna qad kharajna Allahumma inna qad min kharajna hawlina wa quwwatina min hawlina wa quwwatina ila hawlika wa quwwatika ila hawlika wa wa min quwwatika ilmina ila ilmika wa min ilmina ila wa ilmika min iradatina ila wa iradatika min iradatina ila bi iradatika rahmatika ya arhamar rahimin. rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala nuril anwar Allahumma shalli ala nuril wa anwar sirril asrar wa sirril asrar wa tiryakil wa aghyar tiryakil wa aghyar miftahi babil yasar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadan al-mukhtar sayyidina Muhammadan wa al-mukhtar alihi wa al-athhar alihi wa al-adhar ashabihi al-akhyar wa ashabil akhyar adada ni'amillah wa ifdali. adadan anillah wa Allahumma ifdali. iftah lana bi futuhil arifin. Allahumma iftah lana bi futuhil arifin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Apa nih sekarang kita bab apa nih? Habis ya? Habis Oh, bab ganti. baru. Udah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhihi wa talamidhihi fid darain ila an qala al-imam Muhammad bin Muhammad al-Ghazali rahimahullahu ta'ala al-babu tsani wal 'ishrun, bab 12. 22. Oke, bab 22. Fi riyadatin nafsi. Bab yang membahas tentang riyadatul nafs. Apa terjemahan situ? Latihan bagi jiwa. Treatment jiwa, latihan jiwa. Treatment ya, apa sih? Apa lagi sih selain itu? Apa lagi istilahnya? Coaching. Latihan. Treatment. Apa lagi? Riyadatul nafs. Hah? Perawatan maksudnya. Kalau perawatan itu tidak meningkat, stabil. Maintenance itu stabil. Riyadatul nafs itu untuk meningkat, seperti orang dari nggak punya otot biar punya otot, gitu. Itu namanya maintenance. Kalau perawatan kan stabil aja. Oke, baca. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bab 22, latihan bagi jiwa. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, kita pulang dari jihad kecil menuju jihad besar. Jiwa memiliki kotoran-kotoran yang harus dihilangkan dan dibersihkan. Hanya dengan itulah kebahagiaan abadi dan naungan Allah Subhanahu wa taala akan didapatkan manusia. Berdasarkan pembahasan sebelumnya. Oke, cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kita telah pulang dari jihad kecil kepada jihad besar. Sahabat bertanya, apakah jihad yang barusan ini jihad kecil ya Rasulullah? Perang Badar maksudnya. Ya, emang perang Badar itu jihad kecil. Ya. Apa yang lebih besar daripada perang Badar? Yang lebih besar daripada perang Badar adalah jihadun nafsi. Ya. Berjuang melawan syahwat diri kita sendiri. Itulah yang lebih berat daripada jihad perang Badar, jihadul asghar. Di dalam Faidul Qadir, minal jihadil asghar, di antara jihad kecil adalah jihadul aduwi wal mubayini, adalah jihad perang melawan musuh. Itu jihad kecil katanya. Yang begitu kecil aja kita nggak sanggup. Ya, yang kecil, yang kata Nabi kecil itu buat kita besar. Ilal jihadil akbar wa huwa jihadul aduwi al mukhalid. Adalah ya. Jadi jihad kecil itu adalah jihad melawan musuh yang tampak orangnya ada. Ibu, Batman, Jokernya ada. Itu jihad kecil. Jihad besarnya adalah
melawan musuh tersembunyi, hidden enemy. Itulah yang siapa musuh tersembunyi kita? Malas kita, ya kan? Ego kita, apalagi gengsi kita, itu yang berat itu. Ya, jihad tersembunyi itu, karena musuhnya nggak kelihatan. Oh, tadi musuhnya kelihatan, ini musuhnya nggak kelihatan. Musuhnya nempel dengan diri kita sendiri. Ya, al-adu al-mubayyin, yaitu musuh yang kelihatan. Al-adu al-mukhalid, musuh yang nggak kelihatan. Qalu wa mal jihadul akbar. Para sahabat bertanya, apa itu jihad akbar? Qala mujahadatul abdi hawahu. Seseorang hamba berjihad, bersungguh-sungguh, berjuang melawan hawanya, keinginannya, kecenderungannya. Kecenderungan manusia itu untuk malas, leha-leha, pengen santai. Ya, apalagi? Ya, ada beberapa ya. Yang pertama, makan minum, buang air habis makan minum, pengen tidur ngantuk, habis itu leha-leha. Hubungan biologis, ya, seksual, habis itu menunjukkan eksistensi diri, itu hawa itu semuanya itu. Oke ya, makan, minum, habis itu buang air. Buang air bagian dari hawa, karena berasal dari makan dan minum. Ya, karena dia berasal dari makan dan minum. Semakin banyak makan dan minum, semakin banyak buang air. Habis perutnya enak, tidur. Nah, ya, nyantai aja di belakang. Hubungan seksual. Habis itu menunjukkan diri, eksistensi diri. Itu hawa, itu semua itu. Siklus ini dimiliki oleh binatang. Beruang habis makan, minum, tidur, buang air, tidur. Tidur lama, tidur kayak ular tidur. Ular kalau tidur lama, 2 minggu tuh dia tidur tuh. Ya, nelan kambing 2 minggu itunya, nyernanya. Nelan kambing, nelan anjing 2 minggu nyernanya. Ya, beruang juga sama tuh. Ya, hibernasi. Nah, itu namanya hawa, itu namanya. Ya, hawa. Fahiya a'zamul jihad wa akbarahu. Dia adalah jihad yang paling besar, paling agung. Li'anna qitalul kuffar fardu kifayatin. Karena berjuang melawan orang kafir itu fardu kifayah, enggak semuanya ikut. Tetapi wajihadun nafsi fardu ainin, jihad nafas itu fardu ain. Setiap orang pasti bertemu musuh tersembunyinya, yaitu hawanya sendiri. Tapi nggak semua orang bertemu dengan musuh orang kafir di medan perang. Jadi ada 2 ya, alasan kenapa disebut jihad akbar, jihad asghar. Yang pertama, karena jihad melawan, karena jihadul asghar itu melawan musuh yang kelihatan. Jihadul akbar musuhnya nggak kelihatan. Yang kedua disebut jihadul asghar, kenapa? Karena fardu kifayah, nggak semua orang mengalami jihad perang melawan orang kafir, tetapi jihad melawan diri sendiri semua orang pasti mengalami. Gitu ya. Kerjanya bisa nggak untuk profesional? Itu harus jihad. Males buat kita bangun pagi kan gitu. Ya, bangun pagi kita malas, harus bangun. Walaupun malamnya kita capek, paginya kita harus bangun. Jihad melawan, kalau ngikutin hawa kita mah tidur.
Ya. Maka kalau kita sudah memulai sesuatu, selesaikan. Karena itu melawan ego, melawan gengsi, melawan semua-muanya itu. Ya, itu bagian dari jihad gitu. Nah, fi kulli waqtin, ngelawan musuh orang kafir nggak setiap waktu, tapi melawan diri sendiri tiap waktu. Subuh-subuh masih ngantuk, bangun sholat subuh. Kalau bukan jihad mah. Ya, ibu-ibu ngerawat anak capek, bosan, lelah, letih, harus tetap nyuapin anak, masak untuk anak, nyuci baju anak. Jihad. Kepala keluarga walaupun lelah harus kerja tetap jihad. Ya. Nah. Ada orang nanya, bagaimana Ustadz ini bagaimana cara saya mengatasi kemalasan? Jangan males, udah beres. Yang kedua, gua nggak peduli lo males atau nggak, tetap kerja. Tapi saya males, iya nggak apa-apa, tapi kerja. Ya kerja sambil ngemasin. Terus saya lagi males, iya nggak apa-apa. Yang penting lanjut aja kerja, dah nggak apa-apa. Udah beres. Yang penting kerja udah, yang penting dilanjut kerjanya ya, gitu ya, jangan berhenti udah. Mau males kayak mau rajin, ya penting kerja udah. Kerja. Harus selesai kerjanya, gitu aja udah. Ya, nah begitu cara kita untuk kontrol diri kita sendiri. Ya, kita sulit untuk kontrol mood kita, hati kita, tapi kontrol lah tubuh kita tuh. Ya, mau males mau apa nggak peduli. Nah, lanjut. Berdasarkan pembahasan sebelumnya, telah kita ketahui keutamaan akhlak yang baik dan kehinaan akhlak yang buruk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya akhlak yang baik akan melelehkan dosa, sebagaimana matahari melelehkan es. Hadis riwayat Baihaqi. Abdurrahman bin Samurah berkata, suatu ketika kami berada di kediaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, sesungguhnya aku melihat suatu keajaiban tadi malam. Aku melihat seorang dari umatku berlutut di atas kedua lututnya, sedang antara dia dan Allah terdapat hijab. Lalu akhlaknya yang baik datang dan memasukkannya ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Haitsami. Sesungguhnya akhlak yang baik akan membersihkan dosa-dosa, kesalahan, sebagaimana matahari menggosongkan, membakar Es. kulit, ya, al-jalid. Nah, ya betul itu. Kalau misalnya pilihannya hanya dua, pilihannya cuma dua nih. Temen ibadahnya rajin tapi pelit. Temen ibadahnya angot-angotan, Baik. royal banget. Gak ada pilihan ketiga, cuma dua. Mana kira-kira yang kita suka? Royal. Ya. Nah, maka kedermawanan itu menutup dosa-dosa. Maka koruptor tuh dermawan. Royal ya. Iya, koruptor tuh dermawan. Ini udah korupsi pelit lagi. Ya sebenarnya mah rumusnya mah nggak boleh, ya. Ini kan cuman karena harus milih nih. Ini udah korupsi pelitnya, ampun. Allah. Nah, apalagi nggak korupsi aja masih pelit. Astagfirullah. Apalagi nggak Korupsi. korupsi aja masih pelit. Nah, itu ya. Jadi akhlak baik itu adalah hiasan, benar-benar hiasan. Coba ya. Ganteng, sombong. Ganteng banget sih enggak.
Mau bilang jelek makan kebangetan. Tapi orangnya ramah, humble. Pilih teman ganteng apa teman humble? Humble. Nggak apa-apa, jawabnya nggak usah. Bukan jawaban intervensi ini mah. Bebas aja jawabnya. Humble. Ya. Humoris. Ngapain? Ya. Nah, itulah akhlak yang baik begitu. Akhlak yang baik menutup kebodohan. Bodoh tapi akhlaknya bagus. Orang senang. Ya. Jelek akhlaknya bagus gitu. Anjir orang mari mah. Orang senang. Sebaliknya, rupawan tapi akhlaknya jelek, orang nggak suka. Ya, begitulah akhlak yang bagus itu menghiasi seluruh karakter. Ya. Apalagi ganteng, akhlaknya bagus. Kaya, akhlaknya bagus. Cuman jarang nih banget. Jadi Allah Maha Adil kan. Kalau udah kaya ya akhlaknya kurang bagus, tapi udah dikasih kaya. Nggak ganteng, akhlaknya bagus. Tapi ya kalau udah nggak ganteng, akhlaknya nggak bagus, diborong sama dia semuanya. Ya. Yang ideal ya, pinter iya, kaya iya, ganteng iya, akhlaknya bagus. Di mana ketemunya yang model begitu? Ya, yang model begitu ketemunya di mana masalahnya? Hayalan. Ya. Ariel ganteng, akhlaknya kurang bagus. Tukang nyanyi. Tapi Karsa nggak ganteng. Gak ganteng doang. Akhlak Nggak ada. Diborong. ya. Masih mendingan Ariel kalau begitu. Iya. Jauh. Jauh lah jelas. Dia terkenal, gue siapa? OTW. Explore terus makanya Ju. Left terus, left. Ini ra'aitul barihah, semalam aku melihat ajaban. Dalam keadaan terkejut, ra'aitu rajulan min ummati jasiyan ala rukbatayhi bainahu wa baina Allahi hijab. Faja'ahu, antara dia dengan Allah ada penghalang. Lalu datanglah akhlak yang baik dalam bentuk makhluk akhlak yang baik. Maka akhlak yang baik itu menggandeng si pemiliknya ke dalam surga. Maka benang merah dari kisah, oh ada orang yang ngasih minum anjing kok bisa masuk surga. Karena ngasih minum anjing adalah akhlak yang baik. Kok ada orang ngurung kucing ahli ibadah masuk neraka. Karena ngurung kucing apalagi menyiksa kucing sampai mati adalah akhlak yang buruk. Ya, masuk surga dengan akhlak yang baik. Masuk neraka dengan akhlak yang buruk. Oke, lanjut. A. Makna akhlak yang baik dan akhlak yang buruk. Apabila ada orang yang berkata, fulan berakhlak baik, maka itu berarti dia memiliki perilaku zahir dan hati batin yang baik. Kebaikan zahir adalah penampilan yang baik, sebagaimana telah kita ketahui. Sementara itu, kebaikan batin adalah dominasi dari sifat-sifat terpuji atas sifat-sifat tercela. Adapun perbedaan pada batin lebih besar daripada perbedaan pada zahir. Oke, cukup sampai sini. Definisi ini jelas loh ya. Dikatakan dia akhlaknya baik. Apa artinya? Artinya adalah kebaikan itu terdapat pada sisi lahiriahnya dan batiniahnya. Jadi
akhlak itu adalah kebaikan baik secara lahir maupun secara batin. Baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Jadi akhlak itu begitu. Kalau nggak begitu, kalau zahir doang itu namanya bukan akhlak. Itu namanya SOP. Kita masuk ke bank ditegur nggak? Baik kan dia? Baik. Kalau lagi di bank. Kalau ketemu di jalan? Tentu. Kan gitu kan? Iya. Home credit nelpon, baik nggak? Baik. Nawarin. Nah, itu namanya apa? Husnul zahir. Kebaikan yang tampak. Pramugari baik nggak? Baik. Pernah naik pesawat emang? Harusnya? Nah, Oh, bagus. Baik. Jangan GR. Itu mah di pesawat doang. Ente keluar dari bandara, ketemu sama dia, bodo amat. belum nanti baru juga ini. Belum. Ya. Itu namanya SOP itu namanya. Ya. Nah, tapi yang disebut akhlak harus termasuk dari kebaikan batin. Fa husnul zahir wal jamal. Husnul zahir, kebaikan secara zahir, huwa al jamal, keindahan yang terlihat. Kebaikan yang terlihat. Wa husnul batin, kebaikan batin adalah sifat-sifat terpuji mendominasi sifat-sifat tercela. Apakah sifat tercelanya hilang? Tidak, masih ada. Cuma sifat baiknya itu mendominasi. Ketika kita ngasih orang, sebenarnya ada hati kita gertak, aduh sayang nih ya, tapi tetap ngasih. Bukan berarti hilang betul, tetapi berperang tuh, ya, antara mau ngasih atau nggak ngasih. Ngasihnya menang. Itulah akhlak yang baik. Marah dia, benci dia, tapi dia lebih memilih memaafkan. Apakah ketika memaafkan rasa marahnya hilang? Masih ada, tapi dia lebih memilih untuk memaafkan. Jadi sifat baiknya mendominasi keburukannya. Itulah akhlak yang baik. Bukan berarti sifat buruknya hilang semua, tidak. Tetapi dia selalu mengalahkan sifat buruknya dengan kebaikan. Itu akhlak yang baik namanya. Ya. Wat tafawud fil batin aksar min tafawud fil zahir. Wa ilaihil isyara biqaulihi ta'ala inni khaliqum basharam min tin fa idza sawaituhu kemudian wa nafakhtu fihi min ruhi. Aku menciptakan manusia dari tanah. Fa idza sawaituhu, kemudian apabila telah aku sempurnakan. Maka apabila aku sempurnakan dan aku tiupkan fihi min ruhi, daripada ruhku kepadanya. Ya. Nabahan ala anna surata zahirihi murakkabatun minat turab. Ini penjelasan bahwa rupa fisiknya tersusun dari tanah. Wa surata batini min alami amrillah ta'ala, tetapi gambaran batinnya termasuk dari urusan Allah Subhanahu wa ta'ala yang manusia tidak tahu. Tetapi kalau badannya jelas fisiknya, tapi kalau hatinya ini nggak terbatas, sulit. Karena itu adalah ruh dari ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjut. Allah Subhanahu wa taala memberitahukan bahwa bentuk zahir tersusun dari tanah dan bentuk batin tersusun dari roh Allah.
Kesempurnaan akhlak yang baik dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena beliau mendapatkan derajat kesempurnaan dalam hal ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Nah, coba dulu. Nah, kesempurnaan akhlak ini hanyalah milik siapa? Rasulullah SAW. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sungguh engkau ya Rasulullah berada di atas, bukan tepat garis ya, di atas akhlak yang mulia, akhlak yang agung. Standar Nabi itu bukan standar kita. Maka kalau Nabi salah, kalau ditaruh di kita itu udah hebat. Tapi kalau ditaruh Nabi malah jadinya salah, karena standar kita rendah. Ada sekolah, satu sekolah bagus, satu sekolah biasa-biasa aja. Di sekolah bagus, IP-nya 3 dia. Taruh dia di sekolah yang biasa aja. Paling pinter dia, 4 dia IP-nya. Pertanyaannya, 4 di sini sama 3 di sini beda apa enggak? Sama. Ngerti nggak? Kan ada sekolah yang gampang kan lulusnya kan? Ada sekolah yang susah lulusnya kan? Ini yang lulusnya susah nih, IP-nya 2,8 nih. Di sini 4 nih, ini dibanding ini, sama nih. Maka kalau IP kita tinggi, tunggu dulu kampus apa? Ya, di mana sekolahnya? Ya. Saya ilmu Al-Quran dan tafsir di Indonesia, ilmu Al-Quran di Al-Azhar beda. Di Al-Azhar kalau satu mata kuliah nggak lulus, semuanya diulang. Di Indonesia remedial aja. Tiba-tiba mahasiswa dosen, Pak, kalau saya nggak keluar ya, enak amat. Sering Ya. terjadi. Maka Indonesia kampus salah satu negara dengan kampus terbanyak di dunia. Bayangin negara sebesar Indonesia, kampusnya hampir terbanyak melebihi Amerika loh, kampus di Indonesia loh jumlahnya. Indonesia sama Amerika tuh banyak kan nih. Indonesia kampus. Malaysia yang sekecil itu 5 kampus Malaysia masuk 200 kampus terbaik dunia. 200 kampus terbaik dunia, Malaysia 5. 200 kampus terbaik dunia, Indonesia 2. UI, ITB. Ya. Coba bayangin, kampus kita banyak. Nah, begitu. Sekarang orang mau bandingin misalnya. Lulus di Indonesia, lulus di Harvard, Oxford, Azhar. Yo, mereka tua-tua ya, mereka umurnya ratusan tahun semua ya. Ya. Nah, sulit lulus di sana, sulit. Nah itu. Jadi kalau kesalahan mahasiswa Harvard ditaruh di Indonesia, kesalahan itu malah menjadi keistimewaan. Keistimewaan kita taruh di Harvard University, jadi ya, keistimewaan kita ditaruh di Harvard jadi kesalahan. Itu ya, itu namanya apa tuh? Inflasi ya. Inflasi. Kesenjangan ya. Ada kesenjangan di situ. Nah, itulah yang terjadi dengan Rasul SAW di bidang akhlak. Rasul standarnya tinggi, kita standarnya rendah. Kalau yang terpuji dari kita ditaruh di Rasul, malah tercela Rasul itu. Ya. Yang bagus di kita ditaruh di Rasul tercela, karena standarnya Rasul tuh jauh di atas standar kita manusia biasa. Makanya wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau ya Rasul berada di atas akhlak yang sangat agung. Manusia mana yang ditimpuk didoain baik? Nggak ada. Nggak ada. Manusia mana yang ditimpukin, dilemparin, dihina, dicaci, dimaki, diludahin, masih mendoakan wa arju ayyakhruju min aslabihim man yu'minu billah, dan aku berharap akan keluar dari sulbi mereka orang yang beriman kepada Allah. Mana yang begitu? Nggak ada. Nggak ada. Dulu saya dihina, dulu saya dicaci, dulu saya dimaki, sekarang saya akan lawan.
Nggak sabar kan akhirnya kan. Duh, gak ada Ridho lagi. Ridho Saya akan lawan. awat dia. Ya. Mirip suaranya. Ya. Artinya apa? Manusia punya batas kesabaran, tapi tidak dengan Nabi Muhammad SAW. Bayangin. Ya. Sampai akhirnya Fathu Mekah, terbukalah kota Mekah kan? Kota Mekah terbuka, Rasul menguasai kota Mekah. Itu semua yang pernah menghina Rasul, mencaci Rasul, ya, neror Rasul, mau bunuh Rasul, mengusir Rasul, mendiskriminasi Rasul, semua kumpul di depan Ka'bah. Tinggal di ganyang aja itu semuanya tuh depan Ka'bah tuh. Penggal-penggal aja itu kepalanya depan Ka'bah. Kalau Rasul mau, ya, ma fa'ilun bikum, enaknya kalian diapain? Menurut kalian aku apain nih kalian hari ini? Nah, itu kata Nabi itu. Enaknya penggal-penggal aja satu-satu. Ya, la tasriba 'alaikumul yaum yaghfirullahu lakum. Intoliku. Pergi kalian. Kalian bebas sekarang. Masya Allah. Segampang itu. Segampang itu. Maka itu la'ala khuluqin azim. Rasul itu la'ala khuluqin azim. Ya. Oke, lanjut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perbaikilah akhlak kalian. Beliau menunjukkan bahwa akhlak bisa diubah dan dipengaruhi oleh tindakan. Kita harus selalu berusaha untuk menundukkan kemarahan, hawa nafsu, ketamakan, dan sifat-sifat lain kepada petunjuk syariat. Apabila kita melakukan itu, maka tujuan akan tercapai. Hal itu dapat kita lakukan dengan berusaha keras dan bersabar dalam mengerjakan sesuatu yang tidak kita sukai, agar setelah itu menjadi kebiasaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kebaikan itu merupakan kebiasaan. Orang yang dalam fitrah aslinya bukan seorang pemurah dan dermawan, harus membiasakan itu dengan taklif. Ya, adah tuh secara bahasa artinya adalah aud. Aud itu artinya kembali. Ya, id artinya kembali. Ada yaudu, kembali. Karena kembali lagi, maka disebutnya adah, kebiasaan. Kebiasaan adalah hal yang dilakukan berulang-ulang. Ya, itu bahasa Arab tuh kayak gitu ya. Ini orang Arab nanti kok diulang-ulang, nah itu adah tuh namanya. Lanjut. Orang yang tidak diciptakan sebagai orang yang rendah hati harus membiasakan itu dengan taklif hingga terbiasa. Begitu pula sifat-sifat yang lain. Sifat-sifat yang buruk harus diobati dengan sifat yang berlawanan dengan sifat itu sehingga tujuan tercapai. Secara terus-menerus, ibadah dilaksanakan untuk menentang hawa nafsu. Bentuk yang batin akan menjadi baik dan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala akan tercapai. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sembahlah Allah dalam kondisi ridho. Apabila kamu tidak bisa, maka sembahlah dengan cara bersabar dalam menghadapi segala sesuatu yang tidak kamu sukai, karena hal itu mengandung kebaikan yang banyak. Pada permulaan, seseorang harus bersabar hingga ia menjadi ridho. Hal itu karena fitrah asli menuntut kebaikan dari bentuk batin hingga ia condong kepadanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kebaikan akan dibalas dengan 10 kebaikan yang serupa dengan itu. Oke, cukup. Maka bagaimana itu untuk sampai kepada husnul zahir wal batin itu bagaimana? Harus dilakukan riyadhah, latihan, treatment, ya. Dan itu bertahap. Yang paling pertama lakukan saja walaupun nggak ikhlas. Nah itu harus dipaksa walaupun tidak ikhlas. Sholat subuh nggak perlu nunggu ikhlas. Nunggu ikhlas keburu siang. Ya, puasa nggak perlu nunggu ikhlas. Nunggu ikhlas keburu lebaran. Ya. Nah jadi untuk tahap pertama nggak perlu itu. Yang penting dilakukan berulang-ulang sampai akhirnya menjadi kebiasaan. Itu namanya riyadhah itu namanya.
Ya. Lanjut. Hal itu karena kebaikan bentuk batin sesuai dengan fitrah asli. 1. Perincian jalan menuju perbaikan akhlak. Jika seseorang telah mengetahui bahwa pengobatan penyakit fisik dilakukan dengan menghadapi sesuatu yang merupakan lawan dari penyakit itu, maka cara mengobati penyakit hati tidak jauh berbeda. Tetapi hal itu berbeda antar manusia karena tabiat mereka berbeda-beda. Seorang syekh di dalam kelompoknya ibarat seorang nabi bagi umatnya. Dia melihat kondisi muridnya dan mengetahui sifat-sifat apa saja yang mendominasi mereka, serta sifat-sifat apa saja yang harus diobati. Lalu dia menyibukkan muridnya pada awal pelajaran melalui ibadah, pembersihan, dan penyucian pakaian, serta ketekunan dalam melaksanakan sholat dan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di tempat-tempat yang sepi. Ketika itu akan tampak aib-aib muridnya yang tersimpan di dalam batinnya seperti tersimpannya api di dalam batu. Apabila muridnya memiliki harta yang berlebih, hendaklah syekh mengambilnya dan membelanjakannya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan para pendidik hati agar hati mereka menjadi kosong. Ya. Ada yang lebih nggak di sini harta? Ada yang lebih nggak hartanya? Nggak ada, udah. Ada yang lebih. Baik, Imam Ar-Rifai qaddasahullahu sirrahu, seorang mursyid. Imam Ar-Rifai Kurang. mengetes murid-muridnya. Murid-muridku, ini ada burung. Sembunyikan burung ini di tempat tidak ada orang lihat. Potong burung ini, sembelih burung ini di tempat nggak ada satupun yang melihat. Maka semua murid-muridnya nyebar. Ya. Entah masuk gunung, entah masuk hutan, masuk gua dan sebagainya. Sudah? Gimana kau? Ada yang lihat? Nggak ada. Gimana kau? Ada yang lihat? Nggak ada sih. Udah, burungnya udah sembelih, sudah. Nggak ada yang lihat. Kau tidak ada yang lihat. Sampai ada satu murid yang datang, tuh burung masih dibawa. Kau nggak ketemu tempatnya? Nggak ketemu sih. Nggak ke hutan? Tidak. Ke gua? Tidak. Nggak ada tempat di mana nggak ada yang lihat, nggak ada. Semua tempat ternyata Allah ngelihat sih. Jujur dia. Nah, ini saya lupa namanya. Itulah menjadi penerusnya Syekh Ahmad Ar-Rifai itu. Ya. Nah, jadi dilakukan apa? Tes. Dilakukan tes. Nah, dalam sejarah memang pengetesan itu tidak mungkin muridnya banyak tuh, nggak mungkin. Paling 2 itu. Yang jadi itu 2 paling. 1, 2 gitu. Nah, itu ya, jadi seorang mursyid atau seorang pembimbing jiwa pasti melakukan ujian, melakukan tes kepada murid. Nah, kemudian sebagaimana badan itu pengobatannya, treatmentnya itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kenikmatan badan. Badan tuh nikmat tuh tidur. Treatmentnya lawan. Bukan saya akan lawan. Itu lagi. Ya. Bagaimana itu? Latih otot. Ya. Nah itu. Kalau fisik saja sampai seperti itu, bagaimana yang lebih penting dari fisik? Yaitu batin. Fisik kita latih seperti itu. Batin kita, sedangkan kita kembali kepada Allah dengan batin kita. Maka harus lebih dari itu. Ya. Hati itu sukanya apa? Hati itu sukanya ngedumel, ganti dengan ikhlas, ganti dengan hati itu suka emosi, ganti dengan memaafkan. Hati itu pelit, ganti dengan memberi dan seterusnya. Walaupun dalam keadaan terpaksa. Jadi sedekah dalam keadaan terpaksa tuh oke ini ya.
terkadang sedekah dalam keadaan terpaksa itu pahalanya lebih gede daripada dermawan. Saya ulang nih Bu, sedekah dalam keadaan pelit itu lebih besar pahalanya daripada dalam keadaan kamu dermawan. Karsa nih lagi pelit nih, sedekah dia. Dia berarti melakukan mujahadatun nafsi. Dia lawan kan? Saya akan lawan. Saya akan lawan. Ya. Dulu saya malas. Dulu saya pelit. Dulu saya emosi. Dulu saya suka ngeluh. Dulu saya pelit. Tapi sekarang Saya lawan. Sekarang saya emang gitu. ya, Saya tetap. Tapi sekarang saya tetap. saat Arsa memberikan sesuatu, apa berkurban, berinfak, bersedekah dalam keadaan pelit, berarti dia saat itu lagi ngelawan jiwa buruknya kan? Itu berat itu. Itu jihadul akbar itu. Tapi kalau kita ngasih dalam keadaan kita tuh spiritualnya lagi tinggi, ente habis sholat Jumat ngasih. Wajar habis denger khotib. Iya. Lagi Ramadan dermawan, wajar. Udah Ramadan Pelit. Kan aneh ya. Karena itu memang bulannya orang soleh. Jadi kalau kita soleh itu ya biasa. Iya. Ini bulannya orang soleh kok. Itu ngerti nggak itu? Rumus itu. Ya. Mumpung masih pelit. Nah. Ini rumusnya ini kan. Nah itu. Mumpung masih males. Mumpung masih ngegerutu. Nah itu. Karena waktu itu mujahadatun nafsi, melawan jiwa kita itu. Jiwa kita nggak suka tuh kayak gitu. Semua yang naik itu melelahkan. Yang gampang tuh turun, gelinding juga nyampe. Ya. Habis sholat, denger khutbah, habis ngaji, dermawan, wajar lah, itu kebangetan amat. Udah sholat, ngaji, ya, kebangetan amat. Tapi kalau dalam keadaan bodohnya dia, nah itu berarti dia mujahadatun nafsi. Nah, tetapi dalam mentoring kepada murid-murid memiliki karakteristik yang berbeda. Ya. Nah, itu harus dengan pendekatan personal karena masing-masing orang beda. Beda merek mobil, beda penanganan, kira-kira begitu. Nggak bisa disamain. Yang pertama metodenya adalah disibukkan dengan urusan-urusan ibadah. Sibukkan murid dengan urusan-urusan ibadah. Itu melelahkan tuh. Lelah itu. Urusan-urusan ibadah itu melelahkan. Nah itu ditimpa dulu tuh. Kemalasannya tuh dibongkar, dihantam dengan aktivitas-aktivitas ibadah. Dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu seperti apa? Seperti membakar. Ya. Membakar keburukan-keburukan. Oke, lanjut. Kekosongan hatinya adalah sesuatu yang primer. Lalu kekosongan hati orang-orang lain selain dia melalui hartanya dengan cara menyedekahkan harta tersebut dengan tekad sehingga tujuannya menjadi mudah berkat tekad tersebut. Salah satu cara untuk memperbaiki akhlak adalah
menggunakan sebagian akhlak untuk menghancurkan akhlak yang tidak baik. Si murid bisa menumbuhkan kedermawanan dan kemurahan hati melalui perantara sifat riya agar dia bisa meninggalkan kebakilan serta kecintaan kepada dunia dan hal-hal yang berkaitan dengan itu. Dia pun boleh meninggalkan kemarahan dan hawa nafsunya agar dia dipuji karena kesucian dan kelurusan. Kemudian setelah itu, barulah dia mengarahkan perhatiannya kepada sifat riya dan menghancurkannya melalui kekuatan agamanya yang telah dia raih selama melakukan latihan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, cukup. Ini menarik sekali nih. Nah ini ya, kalau yang nulis itu memang seorang ahli ya begitu, bisa detil nulisnya. Padahal ini semuanya treatment rohani itu sulit itu. Tapi beliau menulis ini dengan sangat sederhana. Menunjukkan memang beliau sangat pakar. Imam Al-Ghazali itu sangat pakar. Ini ringkasannya loh ya, bukan kitab aslinya. Tahdzibul akhlak. Bagaimana metode tahdzibul akhlak? Ya, mendidik akhlak itu gimana? Jadi kita menggunakan akhlak. Ya mungkin ada akhlak buruk tapi bisa bisa digunakan untuk membunuh akhlak buruk yang lain. Sebagai perantara aja. Seperti apa? Kita menginginkan kedermawanan, as-sakha wal jud. Tapi perantaranya adalah riya. Padahal riya itu syirkul asghar loh. Riya itu kan syirik kecil. Tapi hanya dengan riya lah dia dermawan. Coba. Kalau bukan ahli yang ngomong begini. Ini kan kalau kita khotib ideal banget kan. Jangan sampai riya. Waduh. Bagaimana caranya? Jadi gunakan riyamu untuk menghancurkan pelitmu. Coba. Kalau bukan ahlinya yang ngomong kayak begitu. Ya jadi kita menggunakan satu akhlak untuk membunuh akhlak yang lain, akhlak buruk. Ya. Jadi ternyata riya sama pelit tuh bahayaan pelit ternyata. Kalau ngikutin hierarki ini. Ya, mendingan lu sombong deh daripada lu pelit gitu kira-kira. Ya. Karena orang sombong tapi dermawan, orang masih dapat kebaikan. Tapi orang soleh pelit sendirian solehnya. Orang sombong, dermawan, dia sombong, orang dapat kebaikan. Ya kan? Harsa, gue jepret mau kalau pakai duit deh. Dapat duit nggak deh? Dapat. Sombong amat tapi. Gak apa dah. Mending dapat. Ya. Gitu, itu tuh, ya. Nah, masalahnya kita nggak bisa ngarang sendiri nih kecuali kita emang ini ahli. Jadi udah apal, Imam Ghazali udah apal sifat ini nih letaknya di sini, sifat ini letaknya di sini. Jadi gampang, hancurkan sifat pelitnya dengan riya. Coba luar biasa. Lihat truk al-bukhal untuk meninggalkan al-bukhal, kekikiran, wa hubbud dunya dan cinta dunia. Luar biasa. Luar biasa. Nah. Wa yatruk isti'malil ghadab wa syahwat. Isti'malil ghadab wa syahwat. Menggunakan apa nih? Marah. Nah? Ya, menggunakan marah. Hah? Menggunakan marah. Hah? Wa yatruk isti'malil ghadab wa syahwat liyahmil 'alal 'iffah was sadad. Itu apa? Marah. Iya, marah dan hawa nafsunya. Agar untuk dipuji kesucian dan kelurusan. Liyahmil 'alal 'iffah was sadad. Coba apa itu terjemahannya?
dan dia meninggalkan Dan dia pun boleh meninggalkan kemarahan dan hawa nafsunya agar dia dipuji karena kesucian dan kelurusan. dan dia meninggalkan untuk menggunakan marah dan syahwat liyahmil untuk membawa kepada iffah. Iffah itu artinya menjaga kehormatan diri. Suci. Wassadat, ya kesucian, menjaga kehormatan wassadat. Summa ba'da zalika, kemudian setelah itu yatawajjah ilar riya, menghadap kepada riya. Ini luar biasa ya. Jadi bisa mengatur tempo akhlak-akhlak buruk itu supaya sampai kepada tujuan. Itu luar biasa. Iya. Jadi beliau ini udah hafal jalurnya gitu kira-kira ya. Nih jalurnya nih mana nih? Abis orang tuh biasanya abis riya nih kemana nih? Ya, abis sombong nih kemana? Tuh abis pelit nih kemana? Tuh udah hafal jalurnya. Ya, Imam Ghazali sudah hafal jalur itu. Jadi contoh nih, kita mau sholat nunggu ikhlas kan? Jadinya nggak sholat kan? Atau kita mau nyumbang takut ria kan? Iya. Nah, lo nggak nyumbang lo takut ria gua. Ya, nggak nyumbang kan? Gara-gara takut ria. Tuh Imam Ghazali tahu tuh. Oh, ya setan selalu menghalangi kan manusia untuk mencapai tujuan baiknya itu selalu dihalangi. Di antara dihalanginya adalah ditiupkan takut ria. Setan niup telinga manusia, jangan tar ria. Ya. Nah, Imam Ghazali hafal, trik-trik ini hafal. Kata Imam Ghazali, ria aja sekarang nggak apa-apa. Nah itu ya. Wa qad hukiya anna ba'da syuyukh kanat nafsu taqsul an qiyami ba'dil lail fa'alzamaha al-qiyam ala ra'si muddatan faradiyat bil qiyam ala rijli wa ghtanamat. Itu cerita tuh ya. Iya. Gimana ceritanya? Melalui pengobatan dengan penggunaan sifat-sifat yang berlawanan. Contohnya diceritakan. Mana? Oh, diceritakan bahwa seorang syekh malas untuk bangun pada sebagian malam. Ya. Gimana caranya? Dia memaksa dirinya untuk menjadikan kepalanya sebagai tumpuan selama waktu tertentu hingga dia ridho untuk berdiri di atas kaki dan memperoleh keuntungan besar. Ya. Gitu ya. Jadi dalam proses pendidikan tarbiyah tuh begitu, bertahap. Jadi biarin riak sekalian nggak apa-apa, baca Quran riak nggak apa-apa udah. Kita nggak butuh ikhlasnya, yang kita butuh adalah dia melaksanakan itu. Murid mau malas belajar, bodoh amat mau malas belajar, yang penting belajar. Nggak ada urusan. Nah ini nih, orang mau haji mau umroh nih ya. Lu nggak umrah, aneh belum siap hati aneh. Takut ria, takut ria pelit. Hati aneh. Azam. Ya. Lu emang kantong gak ada. Atau banyak juga orang yang ya dia nggak mampu untuk ke sana. Gitu. Nah, dia pengen ke sana. Cuma dia nggak mampu. Dia ngeliat kok teman-temannya bisa ya ke sana. Akhirnya dia melarikan diri dengan mengatakan, hati ana belum siap. Duit lo nggak ada. Ya.
Bukan belum siap, bukan. Kalau ada mah ya nggak ada urusan siap nggak siap. Ya. Iya. Iya. Nang duitnya ente. Lanjut. 2. Cara mengenali aib-aib jiwa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila Allah menghendaki kebaikan di dalam diri seorang hamba, maka Dia akan memperlihatkan kepadanya aib-aib dirinya. Masya Allah. Ini ya. Idza aradallahu bi'abdin khairan basarahu bi'uyubi nafsi. Ciri kita itu Allah inginkan kita jadi hamba yang baik. Ada cirinya. Cirinya itu ditampakkan aib-aib kita di depan mata kita. Ciri-ciri kita jadi hamba yang sebaliknya ditampakkan aib orang di depan mata kita, aib kita nggak kelihatan. Nah itu ciri sebaliknya. Lanjut. Cara mengenali aib-aib ini ada beberapa macam. Ya. Cara yang paling utama adalah dengan duduk di hadapan seorang syekh dan melakukan segala sesuatu yang dia perintahkan. Saat itu kadang aib tampak di matanya sendiri dan kadang syekh memperlihatkan kepadanya. Ini merupakan cara yang paling utama dan paling tinggi. Hanya saja pada masa sekarang cara ini sangat sulit untuk diterapkan. Ya, Masya Allah. Itu ya, maka saya harus mujalasatul ulama. Harus duduk bersama seorang ahli di bidangnya. Duduk sama orang dermawan dah, kerasa pelitnya kita dah. Tapi karena kita pengen sembuh ya, nggak usah peduli. Nggak usah peduli. Duduk aja sama dia. Walaupun kelihatan banget tuh aib kita, nggak apa-apa. Karena kita niat pengen sembuh. Jangan gengsi, jangan malu. Ya. Nggak tahu, kamu pernah ketemu orang dermawan tuh sedermawan apa gitu? Siapa yang sangat akrab dengan kamu sehari-hari dan dia sangat dermawan? Sedermawan apa? Baru di situ kita bisa ngukur diri kita. Ya. Nah, saat kita menyadari aib kita di situ, gile bisa. Kok bisa ya dia kayak gitu ya? Kok saya nggak bisa ya? Jangan malu, karena niat kita pengen nyembuhin diri kita. Niat kita pengen nyembuhin diri kita. Ya, ini lagi makan nih, bareng-bareng nih. Tuh siapa yang bayar nih? Siapa yang bayar nih? Itu kan? Bang Malik. Jiwa-jiwa pelitnya mulai ini kan. Nah, lalu ada orang yang memang ini orang dermawan nih. Dah nih bayar. Ih hebat. Kita bilang dia hebat. Kagum. Kita terima kasih sama dia. Kita pengen kayak dia. Walaupun kita masih dalam keadaan pelit, perhitungan, jangan kabur, terus bergaul sama dia. Karena kita pengen nyembuhin diri kita. Dianya tekor ya. Dianya paling yang udah malas. Tapi kalau dermawan yang sejati nggak akan. Dia udah tahu, lu makan orang pelit, udah gua aja yang bayar. Ya. Ya. Nah, begitulah ketika sahabat-sahabat duduk dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tuh kerasa tuh, kesenjangan akhlaknya tuh kerasa. Tapi karena niatnya pengen belajar, jangan malu, jangan gengsi. Dan jadi kita itu punya semacam inilah ya, semacam circle yang kalau makan
Nggak ada makan bayar sendiri-sendiri, itu nggak ada. Pasti ada yang bayarin atau kita yang harus bayar semuanya. Split bill di situ. Biasa. Ini bukan makan ini loh ya. Nasi Padang 20.000 ya. Nah, itu riyadhah memang dalam rangka riyadhatun nafas itu. Riyadun nafas. Riyadun nafas. Riyadun nafas. Ya pertama kita masuk di kelompok kayak begini, ya puyeng juga kita, bayarnya puyeng juga kita. Nah, ya tapi perlu circle kayak begitu tuh perlu. Ya. Hari ini kita makan di mana, siapa yang bayar? Nah, itu kelihatan tuh yang paling jarang bayar. Nah, gitu. Jadi harus ada mujalasah. Mujalasah itu adalah yaitu circle ya. Circle. Ya. Itu baru kerasa tuh kesenjangan itu. Ya lo makan di warteg nih rame-rame berlima nih teman-teman deket nih, 17.000 bayar. Ih nanggung amat. Ya. Luntar kan mereka juga kerja, masa kita neraktir? Besok dia bayar. Nah kita lihat siapa yang inisiatifnya paling banyak. Gitu ya, itu baru kerasa tuh. Kalau kayak gitu tuh baru kerasa itu. Nah, ada orang yang kaget. Kedatangan tamu, dia harus ngeluarin uang untuk konsumsi 150.000. Ih, tadi gua ada tamu, gua ngeluarin duitnya harus 150.000. Wih, gede amat 150.000. Segitu gede. Gitu ya. Ya. Nah, itu baru kerasa kesenjangan itu. Kalau kita ketemu dengan memang orang yang ahli, itu baru kerasa itu. Nah, semoga kamu ketemu satu hari untuk menyelesaikan satu akhlak. Untuk menyelesaikan satu akhlak itu ketemu. Kan banyak PR-nya soalnya kan akhlaknya. Ada tadi masalah ria, masalah sombong, masalah pelit, kan banyak nih. Ini ada orang yang memang expert di satu bidang ada. Atau dia di beberapa bidang. Udah ahli banget dia. Lagi jalan-jalan harus nombok. Untuk kelihatan tuh nanti tuh. Ya. Ada yang kuat banget nggak mau keluar. Kuat tuh benteng tuh. Wah itu dompet tuh kayak bentengnya tuh kuat banget. Nggak bisa dibobol. Nggak jebol pisan. Dia tapi kalau ngopi ikut sama kita. Giliran bayar tuh kuat banget, pura-pura nelpon lah. Pura-pura nelpon. Pura-pura nggak tahu lah, pura-pura banyak kan. Baik duluan misalnya. Nah, kita maklumin aja, memang kelasnya belum sampai di situ. Belum. Ya udah nggak apa-apa. Satu hari mungkin dia nyampe. Gitu. Nah, kalau kita sudah sampai di satu tahap, kita akan bisa ngelihat, oh dia memang belum, nggak apa-apa. Nanti satu waktu dia akan sampai. Nah, lanjut baca sedikit lagi. Cara yang lain adalah dengan mencari seorang teman yang soleh dan mengetahui rahasia-rahasia dalam perkara ini, lalu bergaul dengannya dan menjadikannya sebagai pengawas atas dirinya yang akan memperhatikan kondisi-kondisinya dan menunjukkan aib-aibnya. Ya, cukup. Nah itu, iya, setiap orang beda-beda pemahamannya. Ada yang pahamnya tuh lama banget.
Jadi ada orang yang kalau dikasih, dia merasa itu kebaikan biasa. Dikasih nih sama temennya baik nih sama dia nih, dikasih. Dia merasa tuh kebaikan biasa. Padahal untuk nemuin teman kayak gitu, susahnya minta ampun. Cuma dia merasa tuh kebaikan biasa. Kalau pemahamannya tuh nyampe, otaknya nyampe, maka dia akan langsung ngukur, ih kok dia bisa begitu sama saya, padahal saya nggak begitu sama dia. Maka dia akan langsung niru sifat temennya yang baik itu. Tapi temen yang nggak mudeng ya, dia ngerasa, wih makasih, udah gitu doang. Makanya kelihatan dari cara terima kasihnya. Mengeksplor. Nih, kayak gini nih ya. Berapa banyak sih temen, misalnya, yang mau nraktir kita sate itu berapa banyak? Susah loh. Lalu ada orang yang nraktir kita sate, nasi padang, udah gua aja yang bayar. Terima kasihnya harus serius loh. Makasih banyak. Ente baik sama kita, sudah ditraktir. Harus serius loh. Karena nggak semua temen kayak gitu loh. Mimi cabut nggak mau dengerin. Ya. Nah, orang yang tidak paham, nah itu kelihatan dari terima kasihnya tuh dianggapnya biasa. Padahal dia sendiri buat dia tuh susah, nggak bisa dia kayak begitu. Dia nganggap bahwa dia dikasih karena dia istimewa. Karena dianya itu istimewa. Oh saya ini istimewa berarti buat dia. Bukan dia yang istimewa, yang ngasih kamu. Gitu ya. Kita sangat menghargai pemberian orang walaupun kecil. Itu tandanya kita bisa ngukur diri kita sendiri. Makasih, kamu udah kasih saya, ini luar biasa. Gak banyak loh. Gak banyak yang kayak gitu, gak banyak. Jadi kalau orang berbuat baik sama kita, itu tandanya dia baik, hebat, baik, istimewa. Apresiasinya harus serius. Gitu ya. Nah pertanyaan selanjutnya adalah, apakah kita bisa membalas kebaikan itu? Atau bisa lebih baik daripada itu? Seorang yang terbiasa dengan sifat kedermawanan sangat mengapresiasi pemberian orang. Oke gitu ya, kita cukupkan ya sampai di sini. Insya Allah kita lanjutkan. Mudah-mudahan diberikan ilmu yang bermanfaat, akhlak yang baik, kehidupan orang-orang yang soleh, wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah. Diberikan rezeki luas, halal dan barakah. Amin. Dimudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Amin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.